Kalau tubuh kita aja sudah 7,3, 7,4 pH-nya, homeostasisnya bisa berfungsi dengan optimal, sehingga permainan hormon itu tidak terlalu besar lagi. Ya, besar. Ketiga, kita punya berapa otak? 4. Berapa, Bu? 4. Ya, tolong Ibu Rini sebutin. Baru ya mungkin ada yang salah juga ya. Nggak salah, benar jawabannya. Otak yang di kepala, kemudian di jantung, kemudian di abdominal. Nah, satu lagi di mana ya Pak? Sorry saya juga lupa. Baru baca. Coba Ibu terangin dulu, yang pertama, yang kedua mereka udah tahu, yang ketiga terangin Bu, mana gas. Yang itu yang ada di pertanyaan Pak Richard yang tentang solar plexus, itu saya cari tahu itu kenapa solar plexus itu menjadi sangat penting. Oh, ternyata itu dikatakan juga sebagai the other brain begitu. Ya. Yang ya gitu, yang punya nerve and glia ya, itu yang bisa ya, betul. Ya seperti itu. Ya, kan waktu itu kita baru jelaskan 2 kan, elektromagnetik yang Pak Kun jelasin. Nah di kita ini ada namanya mikrobiom, ada mikrobiom. Ya itu yang mau disebutkan adrenalin brain Pak, ya namanya adrenalin brain. Jadi dan itu yang menghubungkan dengan kita punya bagian dan makanya kalau kita bernapas di situ dulu gitu, dari solar plexus dulu gitu. Ya, yang keempat gimana? Udah dititis semua, kalau yang jantung kan saya udah kasih videonya. Nanti yang mikrobiom saya kasih. Itu dulu ya, itu 3 dulu aja ya, kita aktifkan. Nah, tapi yang penting tubuh kita ini pH-nya harus bagus dulu. Nah, ngukur pH gampang, nggak usah ke lab. Ya gimana caranya, guys? Ya urinenya aja, urine pagi, kemudian kita punya pH meter, celupkan pH meter. pH meter cuma 50.000 kan, ya. Cancer mati pakai itu. Ya. Nah, sehingga hormon kita bisa jauh lebih bagus. Ya. Bisa diakalin semua. Nah, sudah itu, kalau itu sudah tubuh kita sudah enak, kita jarang sakit kita. Ya, itu bukan sakit, itu karena makan nggak teratur aja. Saya sakit itu sakitnya seperti meningitis, nah itu baru sakit namanya. Oh, sakit karena bakteri maksudnya? Ya kan hampir meningitis kan hampir mati, cuma itu aja. Kalau lain mah flu itu mah biasa, itu mah bukan sakit gitu. Ya. Terima kasih Pak Richard. Saya dengan panduan topik berpikir ini saya jadi lebih senang mendengarkan pendapat macam-macam gitu. Ini tadi pendapat saya, tapi Bapak punya pendapat, mungkin ada yang something yang saya belum pahami atau saya enggak. Pak Nuk ini kan pertama orangnya cerdas, ya itu bikin ERP itu nggak semua orang Indonesia bisa loh. Itu betul itu kan sistem ya yang bisa mengontrol suatu perusahaan atau industri apa aja, kelapa sawit yang dicolong-colong ya bisa pakai itu. Itu kan untuk enterprise program ya Pak, resources program ya. Itu nggak gampang itu. Nah, Pak Nugroho bisa begitu kan, jadi dia berpikirnya udah pasti pakai fakta, data, grafik, lalu dia pasti logis, positif, ya. Kritis juga. Kritis sudah pasti pakai topi hitam juga, palingnya udah ada 3. Dan keempat, topi birunya udah pasti dipakai, ya. Nah, sekarang yang topi merah ini umumnya kita barangkali kurang topi merah aja Pak. Kita rata-rata udah punya 5 rata-rata kita ini. Ya, gimana Pak Yusuf? Ya, Dok. Dengan Pak Richard. Jadi ini pertanyaan saya barangkali, apakah suatu saat ya orang itu bisa mengaplikasikan ke 6 topi ini gitu di dalam menghadapi satu masalah gitu? Sudah Pak, ini udah lama Pak teknologi ini Pak. Pengetahuan ini sudah dari tahun 75 dan biasanya di company-company yang besar udah pakai ini, namanya the lateral thinking. Itu dimulai oleh Harry Lorraine ya, dia mulai dengan memory power, kemudian oleh Edward de Bono ya, lateral thinking. Jadi
Ibu ini mestinya tahu, Bu. Edward de Bono itu kan seorang psikolog juga kan, Bu. Iya. Pikiran ini udah 50 tahun, Pak, diadai apa. Dan saya waktu di India itu, saya tinggal di India hampir 3 tahun ya. Saya ngikutin satu aliran di situ namanya Ananda Marga ya. Nah, di Ananda Marga kita tuh diskusi ya. Jadi tiap hari kita habis berbakti gitu, dharma, bersihin, lalu meditasi, lalu berdiskusi. Nah, itu menciptakan strategi-strategi, teknik-teknik berpikir ya. Dan waktu itu teknik lateral thinking baru 5 tahun tuh baru ada ya. Nah, kita mempelajari itu. Lalu ada orang namanya Sri Ananda Murti ya, panggil ya Sri Ananda Murti, itu dari Ananda Marga ya. Istri saya juga ikut, saya ajak ke situ ya, karena mencari the truth kan. Nah, yang saya pelajari itu teknik-teknik seperti itu. Kayak Sri Ananda Murti itu ya, dia luar biasa ya. Jadi dia udah meninggal. Nah, dia itu bisa ada satu orang Meksiko, satu orang misalnya orang Cina gitu ya, dipertemukan pakai bahasa, mereka hanya bisa bahasa Cina, yang satu bisa bahasa Inggris gitu. Lalu mereka akhirnya bisa ngomong bahasa Spanyol gitu, atau bahasa ngerti gitu ya. Nah, saya coba di workshop saya itu namanya katarsis. Pernah dengar katarsis nggak? Pernah ya. Katarsis. Nah, jadi ada 400 orang ikut workshop, lalu saya bikin katarsis namanya gibberish ya, katarsis gibberish, jabarish gitu ya. Setelah gibberish, lalu ada mengeluarkan energi, sudah itu endingnya itu pakai dance. Dance-nya itu sesuai dari kata hati kita, itu persis kayak Ibu Rini. Kita bisa nangis, Bu, ya, karena begitu indahnya gitu ya, begitu. Ya, I know what you're talking. Tapi harus ikutin. Tapi setelah katarsis yang ada gerakan-gerakan alam semesta semua. Nah, dari situ banyak orang-orang itu yang berbicara bahasa macam-macam. Kayak Memi itu, Grace, dia bisa baca anaknya itu masih 8 tahun kan ikut juga. Bisa bahasa Spanyol tuh langsung. Ya, it's amazing. Jadi dalam keadaan state seperti itu dia ngedownload informasi itu bisa bahasa Spanyol langsung. Nggak belajar itu. Nah, katarsis itu adalah mengeluarkan seluruh emosi kita, evangis kita keluarkan ya dengan suara ya, dengan suara. Suaranya itu apa aja? Itu waktu itu kan Al-Jabar yang mulai orang Arab ya, Al-Jabar, Pak. Nah, Jabar itu dianggap bisu gitu karena dia nggak ngomong. Tapi kalau dia ngomongnya ngawur. Nah, kenapa? Karena yang dia keluarkan itu bukan suatu kalimat, tapi bahasa tubuh, ya. Tubuh dia misalnya pain, sakit, jadi jadi ngomongnya sembarang, tidak terstruktur. Karena pikiran kita sudah terstruktur dengan bahasa, dengan budaya, and so on. Jadi waktu kita melepaskan emosi itu nggak pakai struktur, keluarin aja semua. Nggak boleh ngeluarin dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pokoknya sound aja, keluarin sound. Nah, setelah itu keluar, itu katarsis, berarti energi-energi yang di dalam, yang disebut mad monkey, ya, gorila gila yang ada di dalam itu yang udah bertahun-tahun, yang sudah jadi chronic stress, itu keluar semua. Nah, ketika keluar semua, jadi kayak gunung sudah keluar, ini kan jadi vessel yang jernih, kan energinya yang datang itu jernih. Nah, itu keluarnya apa? Dengan kinestetik, dengan gerakan. Ya, gerakannya like dancing gitu. Jadi gerakan Shiva lah, ya, gerakan very nice. Nah, dari gerakan itu saya mendownload, bukan invention saya mendapatkan pikiran, saya menyembuhkan orang yang terkilir patah kakinya tanpa pakai obat, namanya klaproteknik disebut. Jadi kalau sekarang ya, yo sakit pinggang yo, sakit punggung yo, semua ya. Nah, nanti saya kasih gerakannya, how, gitu. Itu semua orang bisa. Saya ajarin 10 menit atau 7 menit pasti bisa. Ya, bisa. Kayak Alexander Teknik, tapi beda gitu ya. Gerakannya gerakan mikro semua. Nah, saya peroleh dari katarsis itu gerakannya. Lalu saya catat, lalu saya praktekkan. Ya. Apalagi kalau ke seleo-seleo, paling gampang itu. Ya. Nah, kayak sekarang ya, you duduk pegel nggak ininya? Pinggangnya. Atau kalau kalian ada yang pegel-pegel, ada yang sakit, pokoknya tubuh ya, tubuh nanti emosi belakangan.
yang sudah bertahun-tahun. Jadi gitu Pak Yusuf. Jadi sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu sudah banyak, dan dulu saya pernah jadi konsultan beberapa bank. Jadi untuk level manajer ke atas saya kasih training kayak beginian gitu. Nah, lalu you bisa lihat 6 bulan kemudian prestasi perusahaannya bisa jadi lebih. Nah, untuk brain fit misalnya ya, Bu Rini misalnya ini kayaknya bagus untuk saya berpikir supaya baik buat anak-anak dan orang tua ada game baru gitu.